Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Critical Board Report mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Sebelum memasuki presentasi, saya di sini ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Aregi Doanta Sembiring, dia sebagai penyaji kelima, Aryo Astungkir sebagai penyaji keempat, Farhan Aheri sebagai penyaji ketiga, dan saya sendiri Muhammad Farhan sebagai moderator dan penyaji pertama, dan yang terakhir Robi Rahmatullah sebagai penyaji kedua. Nah, di sini saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan yang pernah terbelakang. Dalam pendidikan, evaluasi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi. Dalam kegiatan belajar mengajar selalu dilakukan evaluasi. Hal yang sama terjadi pula dengan tes. Bahkan dalam penggunaannya, kedua istilah tersebut sering dikait-kaitkan. Dewasa ini semakin kompleks kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi pembelajaran. Kompleksitas tugas tersebut tercermin dalam kecenderungan penggunaan alat-alat evaluasi. Proses belajar mengajar merupakan upaya pendidikan yang paling menonjol dibandingkan dengan upaya pendidikan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar adalah inti kegiatan yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu upaya pendidikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa upaya pendidikan yang berhasil adalah upaya pendidikan yang memperhatikan kualitas dalam proses pembelajaran sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan arti, peran, dan posisi evaluasi dalam keseluruhan proses. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan dari Critical Board Report ini ada 3 tujuan. Yang pertama, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar sebagai tanggung jawab yang wajib dipenuhi. Yang kedua, menambah wawasan mengenai evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, memahami dan dapat mengaplikasikan mata kuliah evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, manfaat. Ada 3 manfaat dari Critical Book Report ini. Yang pertama, menjunjung tinggi sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas Critical Book Report mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang kedua, dapat menambah wawasan mengenai evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, dapat memahami dan mengaplikasikan evaluasi hasil belajar kepada siswa sebagai seorang calon guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Robi Rahmatullah. Baik, ya, di sini bisa kita lihat ada identitas buku. Buku pertama itu dengan judul Evaluasi Pembelajaran. Pengarangnya itu Dr. Andes Asrul MSI, Rusiadi Ananda MPD, dan Dr. Anda Rosnita MA. Penerbit buku ini diterbitkan oleh Cita Pustaka Media, tahun terbitnya tahun 2015, kota terbitnya Bandung, tebal bukunya 236 halaman. Selanjutnya yaitu buku 2. Buku kedua ini judulnya Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran. Pengarangnya itu Nahjia Ahmad, penerbitnya Interpena, tahun terbitnya tahun 2015, kota terbitnya kota Yogyakarta, tebal buku 154 halaman. Adapun di bab 2 yaitu ringkasan isi buku. Pada buku 1 ringkasannya itu menyebutkan secara umum tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran yang dimaksud yaitu meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan pada buku 2, ringkasan isi buku 2 itu, pada buku 2 ada beberapa fungsi evaluasi. Di antaranya yang pertama, evaluasi berfungsi sebagai selektif. Evaluasi berfungsi sebagai diagnostik. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Saya kembalikan kepada moderator.
Kepada saudara Robi, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kepada saudara Fadlan Hairi. Kepada Fadlan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji 3 akan melanjutkan presentasi. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang pembahasan isi buku. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan buku 1. Kelebihan buku. Yang pertama kita lihat dari aspek tampilan. Kalau kita lihat dari aspek tampilan, bahwa buku 1 itu memiliki desain sampul yang menarik. Yang kedua, dilengkapi dengan biografi penulis. Yang ketiga, judul buku mudah dipahami. Yang keempat, format buku menggunakan ukuran buku ideal. Yang kelima, sistematika pembahasan materi pada buku telah ditulis dengan sistematis, dimulai dari pengenalan, manajemen, konsep, dan tantangan manajemen sekolah. Pembahasan lebih dalam manajemen sekolah. Pembahasan yang kedua, dilihat dari aspek layout dan tata letak. Yang pertama, memiliki layout yang baik pada bab dan subbabnya. Yang kedua, sistem penomoran halaman dan folder telah digunakan dengan baik. Yang ketiga, peralatan pada buku menggunakan peralatan kiri kanan, sehingga terkesan rapi. Yang keempat, elemen-elemen komunikasi grafis, seperti teks, gambar, tabel, dalam buku telah ditulis dan disusun dengan baik dan komunikatif. Yang kelima, font yang digunakan beragam. Yang ketiga, kita lihat dari aspek isi buku. Buku yang pertama ini memiliki isi atau pembahasan yang sangat struktur, sehingga pola pikir pembaca pun menjadi terarah dan mudah untuk mengikuti langkah-langkah yang disampaikan. Yang keempat, dilihat dari aspek tata bahasa, menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. B. Kekurangan buku 1. Yang pertama, kita lihat dari segi layout dan tata letak. Font style. Pada subjudul dan isi menggunakan huruf yang sama dan tidak adanya ornamen-ornamen. Yang kedua, penataan paragraf pada buku masih sering ditemukan kesalahan. Yang ketiga, gambar yang terdapat dalam buku hanya berupa gambar ilustrasi dan tidak ada gambar faktual sehingga buku tampak kurang menarik. Yang keempat, font yang digunakan untuk membuat subbab dengan isi atau pembahasan menggunakan font yang sama sehingga tampilan buku tampak kurang menarik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Fadlan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi kita oleh saudara Ari Ostungkir. Kepada Ari, saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan tentang kekurangan buku 1. Yang kedua itu dilihat dari aspek isi buku. Pertama, tidak memuat kesimpulan di akhir pembahasan yang merupakan intisari dari pembahasan materi tiap bab. Yang kedua, tidak memuat daftar pustaka atau referensi maupun footnote di setiap bab yang menandakan bukti-bukti referensi yang digunakan dalam penulisan buku. Yang ketiga, tidak memuat soal-soal evaluasi sehingga tidak dapat melakukan pengujian-penguasaan materi. Yang ketiga, dilihat dari aspek bahasa. Selain menggunakan bahasa baku, penyampaian isi atau pembahasan seringkali diselipkan kata-kata asing dalam bahasa Inggris, sehingga menyulitkan pembaca untuk menangkap maksud penulis karena penyampaiannya terkesan bertele-tele. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan buku 2. Kelebihan buku 2. 1. Rata-rata di awal penjelasan sangat singkat dan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, mengikutkan pendapat dari beberapa ahli di dalamnya. Yang ketiga, diberikan soal pada buku 2 di setiap akhir babnya. Yang keempat, tidak banyak menggunakan bahasa asing sehingga murid lebih mudah memahami penjelasan dari buku. Yang kelima, diberikan juga rangkuman di setiap babnya. Kekurangan buku 2. Yang pertama, tabel yang digunakan lumayan banyak. Yang kedua, terlalu banyak kata-kata yang disingkat pada contoh. Mungkin akan membuat pelajar mudah suntuk dalam membacanya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Ari.
Selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Aregi Duanta Sembiring. Kepada Saudara Aregi saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Dan di sini setelah kami membahas tentang CBR kami menarik kesimpulan dari kedua buku. Dari kedua buku dapat kami simpulkan bahwa pengertian evaluasi itu sebagai kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan itu tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan bisa kita lihat tingkat esensi pelaksanaannya. Dan sedangkan evaluasi pendidikan itu merupakan proses untuk menentukan tujuan pendidikan. Dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan oleh secara umum, dapat diartikan bahwa evaluasi pendidikan itu sebagai suatu kegiatan penilaian yang dilakukan di dalam dunia pendidikan. Nah, berdasarkan critical board report yang telah dilakukan terhadap buku evaluasi pembelajaran dari karangan DRF Trandus Asrul MSI, maka buku ini sangat cocok dijadikan sebagai buku referensi dalam mempelajari tentang manajemen sekolah. Dan saran kami untuk membuat dalam CBR ini, rekomendasi atau saran kami yang dapat diberikan adalah buku evaluasi pembelajaran karangan Dr. Andus Asrul MSI, sangat cocok untuk mempelajari, cocok dipergunakan sebagai buku pedoman dalam mempelajari evaluasi pendidikan sekolah. Nah, kami sarankan supaya di sekolah supaya dapat mempelajari dari buku karangan Dr. Andus Asrul MSI ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya persilahkan untuk moderator mengambil kembali. Terima kasih kepada Saudara Aregi yang sudah mempresentasikan PPT-nya. Demikianlah dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Ya.